pesan yang pertama daripada yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu annahu qala, beliau berkata, arba'atun tamamuha bi arba'atin. Ada 4 perkara kata beliau. Yang 4 perkara ini bisa sempurna dengan 4 perkara yang lain. 4 perkara ini bisa sempurna, bisa bagus jika melaksanakan 4 perkara yang lain. Apa perkara yang pertama yang menyempurnakan perkara yang lain? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama, tamamus shalah bisujud bisajdatai sahwi. Tamamus shalah bisajdatai sahwi. Sempurnanya salat. Ya, kita kalau ditanya salat pengen sempurna, pengen. Ya, jawabannya pasti pengen. Jadi salat kita itu sempurna. Sempurnanya sebuah salat itu bisa jadatai sahwi, dengan 2 sujud sahwi jika terjadi di dalamnya ada yang disebut penyebab terjadinya sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini Bapak Ibu, ini beliau berbicara pertama tentang salat dulu. Ya, yang tujuan terakhiran nanti akan kita baca. Ya, karena 4 perkara ini sempurna dengan 4 perkara, di antaranya salat sempurna dengan sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunnah, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang menyempurnakan salat jika di dalam salat kita terjadi sesuatu yang dapat menyebabkan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini kita lakukan Bapak Ibu, merupakan sujud yang kita lakukan sebelum melakukan salam. Jadi rakaat terakhir salat kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah sampai terakhir. Sebelum assalamualaikum kita sujud dulu. Ya, kita sujud dulu dengan bacaan subhanalladzi la yanamu wala yashu. Sekali. Bangun, sujud lagi 2 kali. 2 sujud sahwi, bacaannya subhanalladzi la yanamu wala yashu. Bangun dari sujud baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dilaksanakan sebelum kita melaksanakan salam. Lalu kenapa? Apa penyebab daripada terjadinya sujud sahwi? Nah, ini kalau udah perkara kayak begini ini Bapak Ibu, urusannya tentang fikih. Nah, urusannya tentang ilmu fikih. Beliau karena sudah menyindir daripada sujud sahwi, maka kita harus tahu yang namanya penyebab daripada sujud sahwi itu, diantaranya yang pertama tarku ba'din min ab'adis shalah, yaitu meninggalkan yang disebut dengan ab'adus shalah, sunnah-sunnah di dalam salat. Ya Pak Bu ya, dalam fikih itu sunnah ada 2, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat artinya sunnah-sunnah yang apabila ditinggal tidak jadi masalah, hanya mengurangi pahala. Contoh, tatkala salat kita tidak membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tatkala ruku tidak membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau tatkala salat kita setelah membaca suratul Fatihah waladdallin amin, langsung ruku, enggak membaca surat-surat yang selain surat Fatihah. Ya, setelah membaca suratul Fatihah kan sunnahnya membaca apa? Membaca surat yang apa? Membaca surah An-Nas, ataukah itu membaca Al-Falaq, apakah itu membaca Al-Ikhlas, surat-surat yang lain. Itu disunnahkan. Tapi kalau ditinggalkan, apa salat hukumnya sah? Hukumnya adalah tetap sah. Tatkala waladdallin rakaat pertama amin, langsung ruku. Ya, bangun i'tidal, sujud lagi. Duduk antara 2 sujud lagi. Bangun rakaat kedua, baca Al-Fatihah lagi. Waladdallin amin, ruku lagi. Waduh, enggak pakai baca surah. Oh, salatnya kejar-kejaran. Salatnya lari-larian. Waduh, mungkin ke stasiun takut ketinggalan kereta kali. Takut tinggalan kereta. Enggak membaca daripada surat. Apa hukum salatnya sah? Sah, karena membaca daripada sebagian surat. Kalau baca Al-Fatihahnya hukumnya wajib. Ya Pak Bu ya, dalam salat membaca Al-Fatihah hukumnya wajib karena bagian daripada ruknun min arkanis shalah. Kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Salat seseorang enggak bakal sah tanpa membaca daripada ummul
kitab. Apa itu ummul kitab? Yaitu suratul Fatihah. Jadi wajib rakaat pertama wajib Al-Fatihah, rakaat kedua wajib Al-Fatihah, 3, 4 wajib membaca suratul Fatihah. Harus baik imam maupun makmum membaca suratul Fatihah. Itu Pak Bu ya. Nah, tatkala setelah membaca suratul Fatihah ada surat lain. Nah, surat lain setelah suratul Fatihah itu hukumnya sunnah. Maka tatkala ditinggalkan tidak membatalkan daripada tidak membatalkan sholat, dan juga tidak perlu diganti, tidak perlu dibayar dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, karena hukumnya adalah sunnat hayat. Ya Pak Bu ya. Ada lagi yang disebut dengan sunnah ab'ad. Nah, kalau sunnah ab'ad hukumnya sunnah, tapi kalau tidak dilakukan maka kena penalti. Kalau tidak dilakukan maka kena hukuman yang disebut dengan sujud sahwi. Nah, ini yang disebut dengan sunnah ab'ad. Contoh misalkan meninggalkan daripada duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Tatkala kita sholat duhur rakaat pertama, kita bangun lagi rakaat kedua, kita sujud di setelah rakaat kedua, ada yang namanya tasyahud awal. Yang disebut dengan tasyahud awal. Lupa bangun rakaat ketiga langsung tanpa melaksanakan daripada tasyahud awal. Lupa melaksanakan tasyahud awal. Nah, ini kena penalti, kena hukuman. Nanti sebelum salam, ya Pak Bu ya, fil alamina innaka hamidum majid, kita sujud dengan niat yang disebut dengan sujud sahwi, dengan membaca subhanalladzi la yanamu wala yashu. Bangun lagi, sujud lagi, subhanalladzi la yanamu wala yashu. Nah, tatkala kita punya hukuman penalti, kita punya sujud sahwi, ya Pak Bu ya, maka duduk tahiyat akhirnya itu seperti duduk tahiyat awal terlebih dahulu. Ya, jadi jangan langsung duduk seperti tahiyat akhir yang bagian belakangnya ini ya bersentuhan dengan bumi. Jadi duduk seperti tahiyat awal dulu. Fil alamina innaka hamidum majid, sujud 2 kali, setelah itu baru duduk disebut dengan duduk tawarruk. Ya, duduk tahiyat akhir. Sebelum salam baru duduk tahiyat akhir, setelah itu baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Arti intinya bahwasannya daripada ab'adus shalah yang pertama yang menyebabkan kita harus ya sunnah untuk melaksanakan sujud sahwi, meninggalkan tasyahud awal kena sujud sahwi. Meninggalkan doa kunut juga termasuk daripada kena sujud sahwi. Ya Pak Bu ya. Atau tatkala membaca di tasyahud awal, ya, di tasyahud awal tidak membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kena sujud sahwi. Gitu Pak Bu ya. Itu yang disebut dengan ab'ad shalah, penyebab daripada terjadinya sujud sahwi. Atau kita mengerjakan yang sebuah pekerjaan tersebut kalau dilaksanakan secara sengaja, ya, ma yubtilu amduhu. Kalau itu pekerjaan dilaksanakan secara sengaja membatalkan sholat, tapi kalau lupa tidak membatalkan sholat. Apa pekerjaan yang sengaja apabila dilaksanakan membatalkan sholat, dan kalau lupa tidak membatalkan sholat? Jadi ada lupa, ada sengaja. Contoh misalkan tatkala sholat, ya Pak Bu ya, tahu-tahu kita mengeluarkan daripada beberapa huruf, lebih daripada 3 huruf. Tatkala sholat tahu-tahu kaget misalkan Bu. Nah, ibu-ibu biasanya kalau latah ini ikut-ikutan, akhirnya lagi sholat dia kaget juga. Akhirnya lagi sholat kaget juga. Lagi sholat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Aduh, ada kalimat aduh. Itu udah berapa huruf tuh Bu? Kagetnya aduh. Ya. Kagetnya mengeluarkan beberapa huruf, tapi karena dikeluarkannya tidak sengaja. Nah, karena dikeluarkannya itu kalimat tidak sengaja, maka kena hukuman sujud sahwi. Tapi kalau disengajain, wah, kalau tahu lagi sholat waladhdallin amin, ya kan? Ada orang ketok pintu, tok rumahnya, assalamualaikum, masuk misalkan.
lagi sholat bilang masuk masuk. Aduh ya, ini namanya disengaja. Ya masuk misalkan, walaupun cuma 5 huruf, tapi kalau disengaja ya tetap membatalkan sholat. Nah ini namanya pekerjaan yang sengajanya membatalkan, apabila dikerjakan sengaja membatalkan sholat, tapi kalau tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tidak sengaja, jadi hukumannya apa? Sujud sahwi. Tok tok tok, assalamualaikum waladhdallin amin. Tok tok, assalamualaikum, masuk masuk. Wah itu udah jelas batal begitu. Atau lagi sholat kelihat anaknya ya makan ngambil piringnya udah di pinggir daripada meja ya, waladhdallin amin, awas jatuh misalkan ya, astagfirullah ya Pak Bu ya. Ini jelas yang kayak begitu Pak dapat membatalkan sholat. Tapi kalau nggak sengaja batal sholatnya tidak, tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Atau lagi sholat ya, lagi khusyuk sholat, misalkan ya tahu-tahu dari gigi ada sisa makanan yang nyelip keluar. Habis makan bakwan misalkan ya, ada wortel sedikit atau kol yang nyempil ya kan, masuk di gigi ya, tatkala sholat keluar ya, keluar ya, kata dia nanggung nih dikit telan aja lah. Sedikit telan, batal gak tuh sholatnya? Batal. Kalau makanan walaupun sedikit, tapi kalau disengaja hukum sholatnya batal. Maka kalau pengen sholat habis makan Pak Bu, kumur-kumur dulu disunahkan. Disunahkan kumur-kumur. Untuk apa disunahkan kumur-kumur? Itu agar makanan-makanan sisa yang nempel-nempel di pinggir-pinggir gigi itu keluar, tidak mengganggu kita di dalam sholat. Tapi kalau lagi sholat tahu-tahu keluar, habis itu sengaja ditelan, tinggal dikit, cuman dikit doang, cuman kecil misalkan, ya batal sholatnya batal. Tapi kalau nggak sengaja ya, tatkala keluar langsung ketelan nggak sengaja, batal nggak sholatnya? Enggak batal, tapi tetap juga kena yang namanya sujudus sahwi. Wabil khusus kalau habis minum minuman manis nih Pak Bu, habis minum minuman manis, ada masih rasa manisnya di mulut ya Pak Bu ya, gula rasa manisnya tuh Pak masih nempel. Nah gula itu walaupun kecil ya, tapi kalau masih nempel ada rasa manisnya masuk ke telan, itu sengaja dapat membatalkan sholat tetap. Apabila dilakukannya sengaja tetap masih dapat membatalkan sholat. Rasa manis itu pengaruh besar ya, walaupun kecil, walaupun sedikit. Maka tatkala ingin sholat, rapikan dulu semuanya. Habis makan kumur-kumur dulu ya, bersihkan dulu. Artinya apa? Agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Yang ketiga termasuk daripada sesuatu yang dapat menyebabkan sujud sahwi, yaitu naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli. Rukun qauli itu artinya bacaan-bacaan yang menjadi rukun di dalam sholat, seperti membaca suratul Fatihah, itu kan bacaan ya. Ini membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang harusnya dibaca tatkala berdiri, dipindah sama dia sengaja. Dipindah tatkala tasyahud awal, bukan membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, tapi dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, ini namanya naqlu ruknin qauliyin, memindahkan rukun qauli. Karena di salat itu ada 2 rukun Pak Bu, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli artinya rukun yang berbentuk bacaan. Kalau rukun fi'li artinya rukun yang berbentuk perbuatan, pekerjaan. Ruku, sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, itu namanya bentuk pekerjaan. Maka dalam fikih dinamakan ruknun fi'liyin, ruknun fi'liyun, daripada rukun fi'li. Kalau rukun qauli yang berbentuk perkataan, membaca suratul Fatihah ya, membaca daripada tasyahud awal, membaca tasyahud akhir, itu namanya ruknun qauliyun. Tatkala dipindah yang bukan kepada tempatnya, nah dipindah kepada yang bukan
tempatnya sengaja tidak sengaja harus dia kena penalti daripada apa? Kena hukuman sujud sunnah sujud sahwi. Ya Pak Bu ya, sunnah sujud walaupun nggak sengaja, aduh lupa. Lagi ruku tahu nggak sengaja mulut baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, kan lagi sujud ingat. Pas lagi sujud baru ingat kenapa jadi baca Al-Fatihah ini katanya. Ya, kenapa baca suratul Fatihah kan lagi sujud katanya. Ya, nggak sadar, tahu-tahu ya mungkin sholat subuhnya apa namanya matanya masih merem, masih merem. Tatkala ruku baca bismillahirrahmanirrahim, lah kan lagi ruku katanya, kan lagi ruku. Nah ini sengaja atau tidak sengaja, tatkala memindahkan rukun qauli yang bukan di tempatnya, maka kena daripada hukuman sunnah sujud sahwi. Maka kalau ditinggalkan begitu saja, bagaimana? Ya udah salam aja, nggak pakai sujud sahwi. Nah ini maka kata Sayyidina Abu Bakar bilang wa tamamus shalah bisa jadatai sahwi. Sempurnanya sholat tatkala ada hukuman yang kayak begitu, pelanggaran yang kayak begitu Pak Bu, maka disempurnakannya dengan sujud sahwi. Artinya kalau ditinggalkan sholatnya sah atau tidak sah, tapi tidak sempurna. Ya, paham sampai sini Pak Bu ya? Ditinggalkan boleh sah, bukan berarti tidak melaksanakan sujud sahwi sholatnya tidak sah, tetap sah, tapi tidak sempurna. Maka Sayyidina Abu Bakar bilang wa tamamus shalah bisa jadatai sahwi. Sempurnanya sholat dengan melaksanakan 2 sujud sahwi. Apabila di dalam sholatnya ada pelanggaran yang menyebabkan terjadinya sujud sahwi, maka di dalam fikih itu ada bab namanya asbab sujudis sahwi, penyebab yang dapat untuk melaksanakan sujud sahwi.